Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca, sebuah buku yang berjudul Mahakarya Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Buku ini ditulis dengan Arab dan Indonesia. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan ketiga November 2021. Penerbit dan distribusi Pustaka Tebu Ireng. Buku ini, teman-teman, ini terdiri atas beberapa judul dari kitab yang beliau tulis ini. Dan saya akan membaca kitab yang ketujuh, yakni dengan judul Al-Mawa'iz. Yang di buku ini ada pada halaman ini. Sekilas tentang Al-Mawa'iz. Sekilas tentang Al-Mawa'iz, terdapat dua versi judul kitab. Pertama adalah Mawa'iz sebagaimana ditemui dalam Irsyadus Syari. Yang kedua adalah Risalah Tusumma bi Al-Mawa'iz sebagaimana ditemui dalam kitab At-Tibyan Khurasan. Berisi nasihat Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari kepada umat Islam di Jawa, baik ulama, orang awam, yang notabene adalah umat Islam yang satu, bermazhab Syafi'i dan berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nasihat terbagi menjadi dua garis besar, yaitu ajakan untuk tidak larut dalam perdebatan furu'iyah dan ajakan untuk bersatu memperjuangkan ajaran Islam yang sudah pasti melalui argumentasi logis dan dasar ayat Al-Quran. Hadratus Syekh menyatakan bahwa perpecahan karena masalah furu'iyah adalah kerugian besar dan bencana yang merobohkan umat karena bersumber dari nafsu belaka. Terdiri dari 4 halaman dalam Irsyadus Syari dan berada pada lampiran kitab At-Tibyan. Ditulis menggunakan bahasa Arab. Terjemahan kitab Al-Mawa'iz. Petuah nasihat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari makhluk yang paling rendah, bahkan sebetulnya tidak ada apa-apanya, yakni Muhammad Hashim Asy'ari, semoga Allah mengampuni semua dosanya, dosa kedua orang tuanya, dan semua orang Islam. Amin. Kepada semua saudaraku yang mulia, penduduk tanah Jawa dan sekitarnya, baik para ulama maupun para awam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya telah sampai suatu berita kepadaku, bahwa di antara kalian semua telah berkobar api fitnah dan perselisihan sampai sekarang ini. Saya pun memikirkan faktor penyebab semua itu. Ternyata penyebab semua itu adalah generasi-generasi zaman ini seenaknya saja mengganti dan merubah pemahaman yang ada pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya semua orang mukmin adalah saudara, maka berdamailah kalian semua sesama saudaramu. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Akan tetapi mereka menjadikan orang-orang mukmin sebagai musuh dan tidak mau berdamai dengan sesama. Bahkan mereka merusak tali persaudaraan dengan sesama mukmin. Rasulullah SAW bersabda, La tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling memarahi, janganlah saling menghindar. Jadilah kalian semua, wahai hamba Allah, sebagai saudara. Akan tetapi mereka semua saling mendengki.
memarahi, saling bersaing dan saling bermusuhan. Wahai para ulama yang fanatik pada sebagian mazhab atau pendapat, tinggalkanlah kefanatikan kalian semua dalam urusan parsial yang para ulama mempunyai dua pendapat tentangnya. Ada yang mengatakan setiap mujtahid itu benar, dan ada yang mengatakan yang benar hanya satu, sedangkan yang salah masih diberi pahala. Tinggalkanlah fanatisme dan jurang yang sudah rusak ini. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam membela agama Islam. Bersungguh-sungguhlah dalam memerangi orang yang mencela Al-Quran, sifat-sifat Allah yang Maha Rahman, orang-orang yang mengaku mempunyai ilmu batil dan akidah yang sudah rusak. Jihad dalam semua itu hukumnya wajib. Maka hendaklah kalian menyibukkan diri dengan masalah tersebut. Wahai para penduduk, di antara kalian terdapat orang kafir yang memenuhi daratan negara ini. Siapa dari kalian yang ingin bangkit untuk mempelajari mereka dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar? Wahai para ulama, seharusnya dalam masalah seperti inilah kalian bersungguh-sungguh dan fanatik. Adapun kefanatikan dalam masalah parsial agama dan provokasi kalian pada para penduduk untuk mengikuti satu mazhab atau satu pendapat, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang memprovokasi kalian untuk melakukan hal itu kecuali murni fanatisme buta, keinginan saling bersaing dan saling mendengki di antara kalian. Seandainya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hajar, dan Imam Romli masih hidup, mereka semua akan mempertegas keingkarannya kepada kalian dan tidak akan menanggung akibat dari perbuatan yang kalian lakukan. Kalian semua mengingkari suatu masalah yang masih diperdebatkan di antara para ulama. Padahal kalian melihat masih banyak orang awam. Tidak ada yang bisa menghitung banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang meninggalkan sholat, yang mana hukumannya menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad itu dipenggal dengan pedang kepalanya. Janganlah kalian mengingkari permasalahan mereka tersebut. Bahkan meskipun salah seorang dari kalian melihat banyak sekali tetangganya meninggalkan sholat, dia akan diam saja. Lalu apa yang menjadikan kalian mengingkari masalah-masalah parsial yang masih diperdebatkan para ahli fikih? Serta kenapa kalian tidak mengingkari hal-hal yang diharamkan dan sudah disepakati keharamannya oleh para ahli fikih seperti zina, riba, minum-minuman keras dan lain sebagainya? Kenapa kalian tidak terpengaruh cemburu karena Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal ini? Adapun kecemburuan yang kalian lakukan itu hanya karena Imam Syafi'i dan Ibnu Hajar belaka. Itulah yang menjadi perpecahan golongan kalian. Putusnya sanak keluarga menjadikan orang-orang bodoh menguasai diri kalian, serta wibawa kalian akan jatuh di hadapan manusia dan orang-orang bodoh akan selalu membicarakan harga diri kalian dengan ucapan yang tidak sepantasnya kalian dengar. Kalian telah merusak diri mereka sebab pembicaraan mereka terhadap diri kalian. Karena daging kalian semua telah diracun pada setiap hal. Sebab kalian adalah para ulama dan kalian semua merusak diri kalian sendiri dengan melakukan dosa yang besar. Wahai para ulama, ketika kalian melihat seseorang melakukan perbuatan berlandaskan pendapat salah seorang imam mazhab yang boleh untuk diikuti, meski pendapat itu diunggulkan, sedang kalian tidak sependapat dengan mereka, janganlah kalian menegur mereka dengan keras, akan tetapi tunjukkanlah mereka dengan halus dan lembut. Bila mereka tidak mau mengikutimu, janganlah kalian jadikan mereka sebagai musuh. Perumpamaan orang yang melakukan hal ini seperti orang yang membangun sebuah istana tetapi merobohkan kota. Janganlah kalian jadikan ketidakmauan mereka untuk mengikutimu sebagai sebab perpecahan, saling berebut dan permusuhan. Karena semua itu adalah kejahatan umum dan dosa besar
ia akan merobohkan bangunan umat, serta akan menutup pintu-pintu kebaikan yang ada di depan kalian. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang para hambanya yang mukmin untuk saling bertengkar, serta menakut-nakuti mereka dengan akhir hidup yang jelek dan hasil yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum." Janganlah kalian saling bertengkar, lantas kalian lemah dan akan kehilangan kekuatanmu. Surah Al-Anfal ayat 41. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya di dalam setiap peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini, terdapat ibarat-ibarat dan nasihat yang banyak, yang setiap orang pintar akan selalu mengambil faedah yang lebih banyak ketimbang mengambil faedah dari para penceramah, mubalik, dan nasihat-nasihat mursyid. Perhatikanlah bahwa kejadian itu selalu melewati hidup kita dalam setiap kesempatan. Apakah sekarang kita akan mengambil ibarat dan nasihat tersebut? Apakah sekarang kita akan sadar dari mabuk dan ingat dari lupa, serta mengerti bahwa keselamatan kita terdapat dalam tolong-menolong, bersatu padu, kejernihan hati, serta keikhlasan di antara kita? Atau kita akan terpuruk dalam keadaan terpecah belah, saling menghina, dendam, kemunafikan, mendengki, dan kesesatan yang berlarut-larut, sedangkan agama kita adalah satu, yaitu Islam. Mazhab kita satu, yaitu Syafi'i. Daerah kita satu, yaitu Jawa. Dan kita semua adalah satu golongan, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Demi Allah, itu semua adalah bencana yang nyata dan kerugian yang besar bagi kita. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembalilah kepada kitab Tuhan kalian. Jalankan sunnah Nabi kalian semua. Ikutilah para ulama salaf yang soleh, maka kalian akan bahagia sebagaimana kebahagiaan yang mereka semua peroleh. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Damaikanlah orang-orang yang saling berselisih di antara kalian. Saling tolong menolonglah atas kebaikan dan takwa, dan janganlah saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Maka Allah akan memasukkan kalian ke dalam lingkup rahmatnya dan akan meluberkan semua kebagusannya pada kalian. Janganlah kalian menjadi seperti orang yang berkata, kami mendengar, tapi sebenarnya mereka tidak mendengar. Semoga salam tetap tercurahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk dalam permulaan dan penutupan. Muhammad Hashim Asy'ari, Tebu Ireng, Jombang. Semoga bermanfaat.